mau mengalami kerugian. Kita perlu belajar, saudara. Sama seperti, saya suka sekali ada ayat dalam Filipi pasal 2. Yesus itu luar biasa. Walaupun dia setara dengan Allah, tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu, melainkan dia telah mengosongkan dirinya dan dia telah menjadi sama dengan manusia itu sendiri. Jadi Yesus merendahkan diri. Kalau dia yang punya langit dan bumi tidak menyesal meninggalkan semuanya itu demi saya dan saudara, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Saudara, hari ini engkau mungkin punya sejuta alasan untuk membenarkan semua kepahitan yang sementara saudara rasakan. Tetapi hal itu tidak akan pernah membawa kebaikan dalam kehidupan saudara. Satu hal yang perlu engkau lakukan adalah mendengarkan suara Tuhan. Lepaskan pengampunan sekalipun engkau mengalami yang namanya kerugian. Ada amin, ya. Sekalipun engkau mengalami yang namanya kerugian. Saudara, banyak orang berkata, bagaimana sih pendeta bisa mendengarkan suara Tuhan? Saya ngomong sama mereka, apa kamu betul mau dengar suara Tuhan? Ya. Betul enggak saudara mau dengar suara Tuhan nih? Ya. Saya balik tanya kepada beberapa jemaat begitu. Betul mau dengar suara Tuhan? Saudara, karena suara Tuhan itu, dengarkan saya ini ya, tidak selamanya seperti apa yang kita pikirkan. Ya saya dulu sebagai hamba Tuhan waktu awal-awal ya kan, ya ikut Tuhan awal-awal ya, dengar pendeta-pendeta berkhotbah bahwa mereka mendengarkan suara Tuhan, itu membangkitkan gelora semangat dalam diri saya dan saya berpikir, saya mau juga dengar suara Tuhan. Ya, karena rasanya cool kan, keren. Saudara lagi tidur nih, tiba-tiba Tuhan bersuara, anakku bangun. Tetanggamu meninggal dunia. Dia sudah meninggal 3 hari yang lalu dan hari ini akan pemakaman. Bangun dan pergi. Ya, bukan untuk meratap, bukan untuk berkabung, ya, bukan untuk memenuhi undangan perkabungan, tidak. Bangun, pergi dan bangkitkan orang mati itu. Aduh, kalau model begitu semua kita suka dengar suara Tuhan, ya. Bayangkan saudara langsung pergi ke rumah duka, menghentikan semua tangisan dan engkau berkata, diam, karena tadi saya mendengar suara Tuhan. Tuhan ngomong bahwa saya akan membangkitkan orang mati ini. Kemudian saudara bangkitkan dan dia bangkit. Bayangkan saudara pasti akan lebih viral dari pendeta Andi Simon. Betul nggak? Kita suka mendengar suara Tuhan yang begitu-begitu. Tetapi ketika saya menjalani hidup bersama dengan Tuhan, saya menemukan bahwa ternyata ketika Tuhan Allah berbicara, ya memang tidak menutup kemungkinan dia juga bisa berbicara kepada kita untuk melakukan hal-hal yang besar dalam hidup ini, melakukan perkara-perkara yang ajaib yang kita juga inginkan. Tetapi sebelum Tuhan berbicara bagi kita untuk melakukan perkara-perkara ajaib, kadang-kadang bahkan kebanyakan Tuhan berbicara untuk membangun kehidupan kita. Dia berbicara untuk mengoreksi kehidupan kita. Dia berbicara untuk menegur kesalahan kita. Ya. Karena saya belajar bahwa orang hebat bukanlah mereka yang sibuk menilai orang lain, tapi mereka yang sibuk mengevaluasi diri sendiri. Dan itulah pekerjaan daripada Roh Kudus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, masih banyak hal yang saya dapat katakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Tunggulah sampai Roh Kudus itu dicurahkan, maka dia sendiri akan memimpin kamu dari kebenaran kepada kebenaran. Ya. Jadi mendengarkan suara Tuhan itu akan lebih banyak berbicara kepada kita. Ya. Mendengarkan Roh Kudus itu akan banyak berbicara, bukan kepada orang lain, saudara-saudara. Ya. Tetapi kepada diri setiap kita. Ya. Itulah suara daripada Tuhan itu sendiri. Maka saya berdoa nih di hari ini buat setiap saudara yang sementara mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan. Ya. Biar hari ini engkau mau mendengarkan Tuhan. Ya. Mau menaruh telingamu dan hatimu mendengarkan suaranya. Dan memiliki sebuah kerinduan agar kehidupanmu dituntun di dalam jalannya Tuhan. Saudara, kita tidak akan pernah berbahagia kalau kita terus mengikuti jalan kita sendiri. Meskipun engkau mendapatkan apa yang engkau mau dengan jalanmu sendiri, engkau tidak akan pernah berbahagia. Saya akan berulang kali mengkhotbahkan tentang Abraham, Sarah, dan Hagar. Abraham dan Sarah menantikan anak. 24 tahun bukan waktu yang sangat singkat. Ya, dalam waktu-waktu itu mereka mulai kehilangan iman.
khususnya Sarah, saudara ya. Memang wanita ini punya dampak dalam kehidupan orang percaya. Karena yang menjatuhkan Adam juga wanita, saudara. Maka saya pikir yang ibu-ibu juga harus kuat nih di dalam Tuhan. Jangan sampai goyah ya. Jangan sampai goncang. Seorang pendeta besar di Indonesia mengatakan bahwa rumah tangga diberkati Tuhan apabila ada seorang istri yang menjadi pendoa yang kuat dengan iman ya. Maka itu sebabnya kenapa wanita itu disebut sebagai penolong, karena memang laki-laki membutuhkan seorang penolong. Nah, apa yang terjadi saudara ya? Maka Sarah mulai gerah, dia mulai merasa tidak nyaman karena penantian yang tiada akhirnya tiada menghasilkan apa-apa. Kemudian dia mulai ngomong kepada Abraham, daripada kita lama tidak dapat anak, bagaimana kalau kamu menghampiri pembantuku yang bernama Hagar? Siapa tahu daripadanya Tuhan akan memberikan kita anak. Saudara, Sarah mulai buat jalannya sendiri kan. Padahal Tuhan sudah menyampaikan firman, baik Abraham maupun Sarah telah mendengarkan itu, bahwa Tuhan akan memberikan anak melalui kandungan daripada Sarah. Ya, bukan dari kandungan dari manapun. Tetapi karena lama menanti, ya, banyak kita gagal di dalam masa menantikan. Ya. Saudara, sabar itu bukan cuma sekedar menunggu. Ya. Sabar itu artinya engkau tetap melakukan apa yang baik sementara engkau menunggu. Itu artinya sabar. Artinya engkau percaya kepada Allah dan terus-menerus melakukan apa yang baik dalam kehidupan saudara. Itu artinya sabar. Ya. Sarah menunggu, tapi karena sudah kehilangan kesabaran, dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Akhirnya Abraham pun mengikuti niat hatinya. Dan akhirnya puji Tuhan, Hagar pun mengandung. Maka dari sini kita tahu ternyata yang mandul itu Sarah. Sakit hati enggak? Sakit hati. Ya. Coba seandainya saudara-saudara ya, Abraham dan Hagar tidak ada kejadiannya, maka kan tidak akan pernah diketahui siapa yang mandul. Ya, bisa saja Abraham yang mandul, tetapi bisa juga Sarah. Tetapi dengan mengandungnya Hagar, maka satu kebenaran terungkap. Ternyata yang mandul selama ini, yang membuat keluarga tidak punya anak adalah Sarah itu sendiri. Maka dia mulai sakit hati. Saudara, kadang-kadang Tuhan menyembunyikan beberapa hal yang tidak perlu kita ketahui. Tetapi karena sikap kita yang terlalu mendahului Tuhan, ya, memilih jalan kita sendiri bukan mengikuti jalan Tuhan, maka pada akhirnya kita mengetahui sebuah kebenaran yang menyakiti hati saudara. Nah, yang terjadi kemudian, lahirlah seorang anak di tengah-tengah keluarga Abraham. Dan anak itu dikasih nama Ismail. Seharusnya dengan lahirnya Ismail bahagia dong. Betul ya? Bahagia seharusnya, betul enggak? Karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Anak laki-laki lagi, wow. Tetapi Alkitab mengatakan justru dengan hadirnya Ismail, ya, kekacauan semakin menjadi-jadi di keluarga. Ya, mereka kehilangan keharmonisan, mereka kehilangan sukacita, mereka kehilangan damai sejahtera. Ismail itu artinya perang, saudara. Maka peperangan terjadi di tengah-tengah kehidupan daripada Abraham dan Sarah. Kenapa? Karena mereka mengikuti keinginan mereka sendiri, bukan jalan daripada Tuhan itu sendiri. Saya katakan tadi, meskipun engkau mendapatkan apa yang kau inginkan dengan caramu sendiri, engkau tidak akan pernah berbahagia. Beda cerita ketika engkau mengikuti caranya Tuhan. Meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, kadang-kadang membutuhkan perjuangan yang tiada habis-habisnya. Tetapi kalau engkau ada di jalannya Tuhan, engkau pasti akan bersuka cita dan damai sejahtera pasti akan melimpah-limpah di tengah keluarga saudara. Dengan pengalaman itu, maka Sarah pun tidak mau lagi saudara-saudara seperti itu. Dia belajar menunggu dan menantikan Tuhan. Sampai kemudian dia pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ishak, yang berarti tertawa. Jadi kita harus memilih dalam hidup ini. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan, maka kita akan menghabiskan kehidupan kita dengan tertawa, dengan Ishak, saudara-saudara. Tetapi kalau kita mengikuti jalan kita sendiri, maka kita akan menghabiskan sisa hidup kita dengan peperangan Ismail, dengan peperangan yang tiada habis-habisnya. Maka saya mendoakan buat setiap saudara yang mendengarkan saya di hari ini, biar engkau menjadi pribadi-pribadi yang mau menyendingkan telinga
dan berkata, Tuhan, apa yang Engkau ingin saya lakukan? Tuhan, beritahu kepada saya apa yang harus saya lakukan. Ketika kerinduan ilahi ini muncul di dalam hatimu, dan kau hidup dengan itu, maka damai sejahtera yang berlimpah-limpah akan menjadi milik bagian setiap saudara. Amin. Haleluya.